Halo Jom, seperti biasa kembali lagi sama gua Bang Ojan Jom. Nah setelah 2 minggu berlalu, waktu itu begitu cepat setelah dia pergi ya Jom ya. Tapi ya ini bukan soal si dia Jom, tapi tentang aplikasi Magic Tuner terbaru versi Quantum Jom. Nah jadi di versi yang sekarang itu benar-benar spesial banget untuk 100.000 subjagger. Nah sebelumnya gue mau ucapin thank you banget buat semua pasukan sabun ya, termasuk ya lu yang lagi rebahan. Nah yang setia sama channel ini, dukung terus channel ini ya, jangan dulu sedih Jum, ini belum kelar soalnya. Ya sampai udah pada ganti HP juga masih tetap nonton channel ini Jum. Makanya gue berinisiatif buat rombak total aplikasi Magic Tuner yang awalnya itu fiturnya dikit banget dan nggak ada pilihan. Nah sekarang dibikin universal dengan banyak banget fitur Jom. Nah gue sediain fitur-fitur unik yang benar-benar kalian butuhin, yang benar-benar kalian cari. Jadi ya gue butuh waktu yang lumayan lama buat nyesuaiin aplikasi Magic Tuner versi terbaru. Nah pengguna aplikasi Magic Tuner itu udah sampai ke 13.000 user Jom. Ini baru di Google Play Store aja. Nah belum lagi yang pasang via APK. Pokoknya the best lah pasukan sabun mah. Nah sekarang gue mau jelasin perubahan-perubahan apa aja yang ada di aplikasi Magic Tuner Quantum. Kalau misalnya kalian belum subrek, di subrek dulu sing Bang Ojan santet di jauh. Nah aplikasi Magic Tuner itu masih menggunakan izin root dan izin Shijuku ya. Dan gue mau bahas sedikit ya tentang izin ini. Karena ya permintaan izin ini benar-benar penting banget. Ya intinya sih biar kalian pas pakai aplikasi Magic Tuner itu nggak ngalamin error. Nah untuk izin root, nah aplikasi Magic Tuner itu sudah mendukung root seperti Magis Manager, terus Magis Delta, bahkan Magis Kitsune. Tapi nggak mendukung root Apache atau root KSU. Nah untuk pengguna Magis Delta dan Magis Kitsune itu kalian wajib pasang aplikasi Magis Manager. Jadi biar root permission atau permintaan akses root itu bisa muncul di layar. Kalau HP kalian itu nggak ada aplikasi Magis Manager atau aplikasi Magis Managernya itu dibekuin sama kalian. Nah meski sudah ada aplikasi Magis Kitsune, tetap aja root permission itu nggak akan muncul di layar. Soalnya aplikasi ini pakai library dari Magis Manager, bukan library dari Magis Kitsune ataupun Magis Delta. Nah untuk izin Shijuku sebenarnya sih kalian cukup koneksiin aja aplikasi Magic Tuner itu sama aplikasi Shijuku via ADB jaringan. Tapi ya kadang ada nih beberapa user yang ngalamin error. Ya sebenarnya sih itu disebabkan aplikasi Shijuku izinnya dibatas. Nah biasanya itu karena keamanan di HP kalian aktif. Ya contohnya izin disable monitoring itu nggak kalian aktifin. Atau mungkin kalau di Xiaomi atau di Redmi, nah fitur setelan keamanannya itu nggak diaktifin. Makanya aplikasi Shijuku itu dibatas. Nah di video-video sebelumnya gue sering banget dapat komentar Jum. Dikit-dikit Shijuku, dikit-dikit Shijuku. Emang nggak pakai Shijuku nggak bisa mang? Nah aplikasi yang gue bagiin itu fungsinya buat modifikasi sistem Android Jum, bukan ganti wallpaper. Nah seharusnya user non-root itu ngasih apresiasi ke pengembang Shijuku, udah sediain aplikasi kayak gini. Jadi ya user non-root itu bisa modifikasi HP-nya ya meski nggak sebebas user root. Tapi masih ada yang komen dikit-dikit Shijuku. Prayogo. Ya mungkin di tahun 2026 nanti ya modifikasi HP non-root itu kayaknya bisa deh via santet. Jadi nggak pakai Shijuku lagi Jom. Nah sekarang kita bahas tentang fiturnya Jom. Nah di versi sebelumnya aplikasi Magic Tuner itu belum bisa nampilin list game kan. Jadi nggak tahu game apa aja yang masuk ke list Magic Tuner. Nah di versi Quantum sekarang list game itu bisa kalian lihat di menu home-nya Jom. Jadi apakah game yang kalian mainin itu terdeteksi apa enggak? Nah kenapa di sini ada aplikasi Magic Tuner dan aplikasi Griffon padahal bukan termasuk game kan? Nah aplikasi Magic Tuner dan aplikasi Griffon ini disebut penanda. Kalau misalkan di bagian ini aplikasi Magic Tuner terdeteksi, tapi game yang kalian mainin itu nggak terdeteksi, itu ada dua kemungkinan. Bukan kemungkinan, bukan. Nah pertama nih, game yang kalian mainin itu belum masuk ke daftar Project Magic Tweak. Nah kalian bisa ngirim nama paket gamenya itu ke Gmail Bang Ojan, nanti biar Bang Ojan tambahin. Nah ada bagusnya sih sama duit 100. Terus yang kedua nih, game yang kalian mainin itu pakai OBB bukan data. Kalau misalkan data gamenya itu masuk ke OBB dan bukan masuk ke folder data, maka gamenya itu nggak akan terdeteksi juga.
Nah, kalau misalkan di bagian ini nggak ada list game yang terdeteksi, termasuk Magic Tuner dan aplikasi Briven juga nggak terdeteksi, nah ada kemungkinan itu masalah sama izin aplikasi. Nah, silahkan kalian cek Magic Manager buat user root dan cek koneksi Shijuku-nya buat user non-root. Atau kalian bisa tekan ikon tanda seru yang ada di atasnya dan ikutin instruksinya. Nah, di bagian atas itu ada dua icon. Nah, kalau icon yang sebelah kanan itu informasi update Magic Tuner. Nah, kalau misalkan kalian penasaran nih ada update apa enggak, nah kalian bisa klik aja icon yang sebelah kanan. Nah, terus untuk icon yang sebelah kiri itu adalah tweak utamanya, Jom. Nah, di bagian atas layar itu sedikit informasi yang bisa kalian lihat, mulai dari versi aplikasinya, terus tipe aplikasi, bahkan status izinnya. Nah, di sini aplikasi Magic Tuner itu sudah bisa mendeteksi status izin secara real time. Nah, misalkan nih HP kalian itu terhubung sama aplikasi Shijuku, maka ya status permissionnya Shijuku. Nah, kalau HP kalian itu pakai izin root, maka status permissionnya root. Nah, tapi kalau misalkan kedua izin itu nggak ada, maka tulisannya no permission. Nah, kalau misalkan di bagian status permission ini tulisannya no permission, ya maka semua fitur yang ada di bawahnya itu nggak akan ada yang bisa dipakai atau dirubah. Jadi status permission ini harus sering dicek sebelum rubah fitur, soalnya ini bakalan berubah-ubah. Nah, untuk fitur di Magic Tuner versi Quantum itu sama Bang Ojan dipisah ya sesuai sama fungsinya. Ya contohnya nih performance setting, ya berarti isinya fitur-fitur buat naikin kinerja Android. Nah, terus graphic setting, ya berarti isinya fitur-fitur yang berhubungan dengan grafis. Ya contohnya rubah rendering kan grafis. Terus rubah interval rendering, rubah akselerasi hardware. Nah, terus game setting, ya berarti isinya fitur-fitur yang berhubungan sama game manager. Nah, sedangkan untuk advanced setting, ini isinya fitur-fitur premium atau fitur spesial. Nah, untuk game setting dan advanced setting itu belum ada satu fitur pun yang gua tambahin ya, dan isinya itu masih kosong, Jum. Nah, fitur ini bakalan rilis mengikuti update-update ke depannya. Jadi ya sabar ya, soalnya fitur di Magic Tuner yang versi Quantum itu bakalan banyak banget. Nah, kalau di fitur performance setting dan graphic setting itu sebagian udah Bang Ojan tambahin. Ya meskipun masih ada beberapa fitur yang mungkin sama Bang Ojan bakal ditambahin di sini. Ya contohnya di performance setting itu ada fitur buat rubah resolusi layar. Terus ada fitur buat kunci FPS. Nah, terus di bawahnya itu ada beberapa fitur yang bisa kalian aktifin sesuai kebutuhan. Nah, terus di fitur graphic setting juga itu sudah lumayan banyak fitur yang gua tambahin, Cum. Nah, kalian bisa sesuaikan juga tergantung kebutuhan kalian. Pengen di setting ke arah mana? Nah, di sini kan ada nama-nama fiturnya ya, tapi nggak ada deskripsi penjelasannya. Nah, kalau misalkan user awam ya pasti bakalan bingung, bahkan ada juga yang sampai sableng. Nah, kalau misalkan kalian klik icon tanda seru yang ada di samping, nanti bakalan muncul deskripsi dari fitur yang kalian klik. Nah, kalian bisa baca aja deskripsinya kalau misalkan fitur ini fungsinya buat apa. Nah, jadi fungsi icon tanda seru ini kalau misalkan ditekan itu bakalan munculin deskripsi singkat tentang fitur yang kalian nggak ngerti. Bang, gua kagak bisa bahasa Inggris, Bang. Tiap harinya dilelepin kepala ikan asin, Bang, sama emak. Nah, buat rubah bahasa di aplikasi Magic Tuner, itu kalian tinggal rubah aja bahasa di HP kalian, itu ke bahasa Indonesia. Nanti semua deskripsi di aplikasi Magic Tuner itu bakalan berubah jadi bahasa Indo juga, cuy. Oke, udah ngerti kan? Nah, kalau misalnya kalian mau jalanin command atau pengen jalanin kode-kode string atau yang berhubungan sama shell, nah kalian bisa pakai fitur command line. Nah, fitur ini sama seperti fitur di aplikasi Briven. Nah, terus kalau misalkan kalian mau jalanin file shell script yang ujungnya itu .sh tanpa harus ribet ngetik jalur, nah kalian bisa pakai fitur Magic Shell. Nah, kalian tinggal klik aja icon panah yang ada di bawah. Nah, terus cari file shell scriptnya, ditaruh di mana. Nah, habis itu kalian klik aja terus tunggu sampai kelar. Beres kan? Nah, nanti informasi shell script yang kalian pasang itu bakalan muncul di layar. Nah, udah serba mudah kan? Jadi ya aplikasi Magic Tuner itu emang sengaja gua rilis itu biar bisa menuhin semua kebutuhan kalian. Ya konsepnya sih aplikasi all-in-one, segala bisa, Cum. Ya kecuali bikin si dia balik, itu sulit, Cum. Nah, perlu dicatat ya, kalau misalkan kalian mau pasang Magic Tuner versi Quantum atau yang versi terbaru ini, kalian wajib dan harus uninstall dulu versi lama, dan baru bisa pasang yang versi baru. Soalnya kalau misalkan nggak dihapus dulu, itu bakalan sering ngalamin error, oke? Nah, terus kalau misalkan kalian pasang Magic Tuner itu karena pengen pakai fitur Game Manager, nah sedangkan di versi terbarunya itu belum ada kan fitur Game Manager.
Nah, kalian bisa pakai dulu yang versi lama ya sambil nunggu versi terbaru itu bisa rilis fitur Game Manager. Atau kalian bisa pakai aplikasi Magic Tuner yang versi terbaru dan kalian bisa bikin sendiri tuh config Game Manajernya. Nah, cara bikinnya itu udah gue bagiin di video sebelumnya, Jom. Ya udah sih gitu aja. Ngap.